wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Nah, bagaimana keadaannya hari ini? Anak-anak Bapak sehat? Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak kenalkan diri Bapak dulu kepada anak-anak. Nama Bapak Frankie Romiko. Anak-anak bisa panggil Bapak Frankie. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, anak-anak Bapak siapkan dahulu buku paketnya tema 1, kemudian buku tulis dan alat-alat tulisnya. Nah, sudah disediakan semuanya anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun pada subtema 4 hidup rukun di masyarakat pembelajaran yang ketiga. Nah, ini pemetaan kompetensi dasar yang terjaring pada pembelajaran ketiga. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi teks bergambar yang menunjukkan penolakan. 2. Menggunakan kalimat penolakan dalam percakapan. 3. Melakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Keempat, mengidentifikasi cara membuat hiasan dari bahan alami. Nah, anak-anak, perhatikan bukunya halaman 156. Bapak akan membacakan ceritanya di sini. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak-anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, sekarang kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di rumahmu? Nah, sekarang anak-anak nanti ceritakan kepada teman di samping rumahnya atau teman yang berdekatan rumahnya dengan anak-anak. Anak-anak bisa menyampaikan ceritanya secara bergantian tentang kegiatan gotong royong apa yang pernah anak lakukan di lingkungan rumahmu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bukunya halaman 157. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama. Di sini percakapannya, Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Lalu Siti menjawab, baik Bu. Nah, di gambar yang kedua, ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Kemudian, silakan air minumnya Pak. Di gambar yang ketiga, kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Kemudian di gambar keempat, terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah, berdasarkan 4 gambar di atas,
gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Kemudian, gambar mana yang menunjukkan penolakan? Nah, jadi berdasarkan gambar di atas, gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang nomor 2. Kemudian, gambar yang menunjukkan penolakan adalah gambar nomor 3. Karena di sini Siti mempersilahkan kue kepada si bapak, tetapi si bapak menolak secara baik. Tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Nah, jadi itu seperti kalimat yang menunjukkan penolakan. Nah, sekarang tugas anak-anak yang akan dikumpul kepada gurunya masing-masing. Yang pertama, sebutkan dan tuliskan 5 buah kalimat penolakan. Nah, sekarang kita lanjutkan bukunya halaman 158. Ayo bermain peran. Nah, buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, jadi tugas anak-anak membuat percakapan pengalaman melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Nah, jadi anak-anak bisa membuat perannya sesuai dengan keluarganya di rumah atau sesuai dengan nama teman anak-anak. Ingat, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Tetapi juga bisa ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya. Nah, jadi itu beberapa bentuk kalimat yang ditandai dengan kata penolakan. Nah, anak-anak bisa membuat percakapan itu dibantu oleh orang tuanya di rumah untuk menentukan siapa yang ada di dalam percakapan tersebut. Nah, ini salah satu contoh percakapan. Di sini ada percakapan Udin dan Edo. Nah, Udin berkata, "Maukah kamu roti ini?" Kemudian Edo menjawab, "Tidak, terima kasih, saya sudah kenyang." Nah, inilah contoh kata penolakan dalam suatu percakapan. Nah, yang ditandai dengan garis merah itu merupakan kata penolakan menggunakan kata tidak. Nah, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Nah, jadi ketika gotong royong tersebut, ibu-ibu menyiapkan makanan. Jadi itu ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kemudian kue itu disajikan dan dimakan sebanyak 150 buah. Sekarang berapa sisa kue? Nah, anak-anak ingat pada pembelajaran sebelumnya, ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bukunya di halaman 159. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu
dan 120 kue lemper. Kemudian kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, ingat anak-anak, penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti tadi ibu-ibu menyediakan ada 95 kue bolu. Kemudian ditambah sebanyak 120 kue lemper. Setelah itu, kue yang disajikan tadi dimakan sebanyak 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan secara berurutan. Jadi, kita jumlahkan dahulu 95 ditambah 120. Ini pertama kita jumlahkan dulu satuannya. Satuannya yaitu 5 dan 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 9 dan 2. 9 ditambah 2, 11. Ditulis 1. Sisa satunya kita taruh di atas. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 95 ditambah 120 hasilnya 215. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan tadi kuenya, kemudian kue tersebut dimakan sebanyak 158. Berarti 215 dikurang 158. Kita kurang. Nah, untuk mengurangi, kita mulai dulu dari satuan. Satuannya angka 5 dan 8. 5 dikurang 8 tidak bisa anak-anak. Maka kita harus meminjam ke puluhan. Jadi di sini menjadi 15. Nah, 15 dikurang 8 hasilnya 7 ya. Nah, ini karena kita meminjam, maka yang ini habis. Jadi 0 dia. 0 dikurang 5 itu tidak bisa. Maka kita pinjam ke ratusan yang di depannya. Menjadi dia 10. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Kemudian karena kita meminjam dari ratusan, maka 2 ini menjadi 1. 1 dikurang 1 habis. Jadi sisa kue sekarang adalah 57. Dah. Anak-anak sekarang perhatikan bukunya halaman 160. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Di bukunya halaman 161, di sini, ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, bahan dan alat yang digunakan di sini adalah kertas, pensil,
lem kertas, dan lem kayu. Kemudian berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Nah, untuk mengerjakan ini, anak-anak bisa lihat di bukunya halaman 161. Cara yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kemudian, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Berikutnya, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Yang keempat, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Nah, oke anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, melanjut, selama masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Ada yang pertama, anak-anak Bapak harus sering cuci tangan, kemudian gunakan masker ketika keluar ruangan. Tetap jaga jarak dan selalu jaga kesehatan dan dengan makan makanan yang bergizi. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.